Perkenalkan, nama saya Dira, saya host dan bisa dibilang owner dari gudangnya produksi pete Wonogiri. Kita jualan pete lewat online. Kita berasal dari kota Wonogiri, tepatnya ada di desa Bulakwetan, Gunan. Untuk awal mula kita jualan pete ini karena terinspirasi dari orang tua kita, dan pertama itu kita cuma jualan lokal-lokal di daerah sini aja. Terus habis itu kita punya reseller lah di Jakarta, terus kita kirimnya via bus. Tapi makin lama kelamaan itu karena kan sistemnya tuh dia tuh nggak transfer dulu, jadi banyak uang yang macet di sana. Jadi kita mencoba hal baru, kita jualan pete di online gitu. Sama suami saya sendiri itu dicoba dia live sampai 2 jam, 3 jam. Padahal itu nggak ada yang nonton, nggak ada yang beli, nggak ada yang tanya. Sampai beberapa waktu, 1-2 hari itu kita terusin, terus pokoknya kita tekad terus sampai ada pertama pembelian itu ada 9 pembeli yang beli di toko kita. Kita di situ cuman punya modal 250.000 buat beli 1 ikat pete di situ. Ada 9 pesanan itu kita sambil packing kayak gitu kan. Terus tahu-tahu kok naik algoritmanya, tahu-tahu kita waktu di TikTok itu padahal yang nonton cuma 10, 20, ternyata tahu-tahu bisa sampai 1000, bahkan waktu itu 1300 sampai 1400 gitu penontonnya. Terus habis itu langsung meledak tuh pesanannya sampai 100 paket. Karena memang di situ akun baru cuman bisa 100 paket, ya kita berhenti di 1,5 jam atau 2 jam live kita itu kita berhenti karena memang semuanya produk langsung kayak habis terjual. Namanya algoritma TikTok itu kan naik turun, kadang 50, 60. Nah, sampai di titik kita itu punya akun yang kebanet alias keblokir. Kita bikin akun baru yang namanya itu Produksi Wonogiri. Nah, akun ini nggak tahu ya antara memang benar-benar akunnya ini tuh bagus apa gimana. Kita itu padahal pertamanya nggak ada pengikutnya sama sekali, itu benar-benar pure 0 pengikutnya. Itu sampai sekarang puluhan ribu pengikut, setiap harinya bisa paling banyak itu ya 1000-2000-an paket itu per harinya waktu masih TikTok buka. Oh ya, tips and triknya kalau misalnya kalian mau jualan online itu yang penting jangan malu. Jangan pernah malu untuk kita mendeskripsikan produk kita, entah itu ada yang lihat ataupun enggak. Yang penting kita pede dulu aja. Yang penting ngomong dulu, telaten pokoknya ya. Itu kunci utamanya tuh kita harus telaten dan sportif di waktu yang tepat. Pokoknya misalnya kita jam 8 nih aku udah harus mulai kerja. Ya jam 8 itu kita harus mulai prepare mempromosikan produk kita itu apa. Pokoknya minimal itu 2-3 jam itu kita nggak boleh berhenti mendeskripsikan produk. Jangan pernah menyerah nih, wah aku 2 jam aja nggak ada yang lihat, jangan gitu. Saya sendiri pun sama suami saya itu nggak cuma sehari 2 hari aja, bahkan itu minggu-mingguan pun kita juga banyak begadang kalau waktu itu ya. Karena dari pertama itu 2 jam gak ada yang nonton, terus habis itu kita istirahat 1 jam 2 jam, habis itu kita live lagi sampai bahkan itu ketiduran sampai kena pelanggaran kayak gitu juga ya. Itu memang ternyata tuh pengaruh besar. Yang penting kita ngomong terus aja, nanti tetap dia nanti bisa naik sendiri, berkembang dengan sendirinya. Kita jangan main nakal lah ya, main licik atau main apa ya. Pokoknya intinya kalau misalnya kita itu pengen konsumen itu terus beli, pokoknya kita mengutamakan kepercayaan konsumen itu dengan cara produk yang kita kirim itu harus sesuai sama barang yang diinginkan konsumen. Misalnya kayak pete sendiri, kan pete ada 3 jenisnya, ada yang super, ada yang sedang, ada yang pendek kayak gitu. Terus kita sendiri pun juga semuanya sudah disortir, kalau misalnya ada yang bolong kayak gitu kita keluarin. Jadi biar konsumen itu selalu percaya di toko kita, itu bagaimanapun caranya. Kalau misalnya dia belinya yang super ya dikasihnya yang super, jangan terus dimasukin yang pendek kayak gitu. Itu adalah salah satu cara kita untuk selalu melayani konsumen biar dia itu selalu percaya di toko kita. Jadi untuk pete Wonogiri sendiri itu bisa tahan 7-10 hari karena kita memang benar-benar pakai yang kulitnya hijaunya itu hijau tua dan dia itu kulitnya kulit tebal. Kalau pete dari Wonogiri itu pun terkenal namanya itu pete padi. Pete padi itu rasanya manis dan bijinya nggak besar banget. Itu pete kacang ya, pete padi pete kacang itu rasanya manis dan memang unggul
kualitasnya. Memang harganya relatif sedikit mahal dari pete-pete yang lainnya ya, karena pete Wonogiri tersebut itu memang harganya mahal, tinggi. Bisa kita unggulkan lah untuk kualitasnya sendiri. Kalau misalnya kita taruh disimpan di kulkas ataupun di freezer, itu juga nggak menghilangkan rasa. Beda sama pete yang lain, itu kadang ada yang getir, pahit, seperti itu. Untuk pete sendiri ada pete super, ada pete sedang, ada pete pendek. Untuk yang super itu dia panjang, minimal bijinya 13 ke atas lah ya per papannya, per satu kerisnya. Terus kalau yang sedang sendiri itu juga ada 9 mata per papannya. Untuk yang pendek sendiri itu tuh dia pendek paling enggak ya sejengkal lebih lah ya. Paling enggak bijinya 7, 8 kayak gitu. Jadi kita ada 3 jenis, makanya yang pendek harganya juga murah, yang sedengan ya sedengan. Kalau yang super itu memang banyak banget peminatnya, harganya juga relatif sedikit tinggi. Kita sendiri jual per paket untuk saat ini waktu masih musim pete seperti ini, itu tuh di harga 48.000 untuk isian 16 keris pete yang super. Itu ketemunya 3 ribuan lah ya. Terus kalau yang sedang sendiri itu nanti isinya 20 keris pete, harganya 44.000, harganya 2 ribuan. Kalau yang pendeknya sendiri itu harganya 37.000, isinya nanti 22. Jadi untuk yang pendek itu tuh di bawah 2.000. Kita tetap mengikuti harga pasar aja sih ya kalau untuk harganya sendiri. Penjualan kita bisa ke seluruh Indonesia, tapi untuk sistem ke luar negeri itu kemarin juga ada yang ke Hong Kong sama ke Taiwan. Kalau ke luar negeri sendiri itu kalau misalnya nyariin ekspedisinya dia, terus nanti kita tinggal kirim barangnya, biasanya itu harus ke Solo dulu kalau dari Wonogiri. Kalau misalnya kita lagi kirim barang kelihatannya, wah banyak banget paketannya, wah kayaknya ini nyenengin banget nih, paketannya sehari bisa sampai 500, kadang 1000 paket, kadang 800 paket. Itu memang sukanya, tapi ada duganya juga nih. Namanya usaha pasti ada hal-hal yang nggak mulus lah, yang nggak mungkin langsung lurus terus, kayaknya enak terus paketannya banyak kayak gitu, enggak. Dukanya itu kalau misalnya ada banyak loh ini, orang yang iseng beli, terus itu biasanya lawan pasar kita. Orang yang nggak suka kalau kita jualan online, yang katanya bikin pasar jadi sepi, padahal itu kan udah namanya rezeki orang masing-masing ya. Tapi ada yang komen gini nih, aku kemarin beli loh petemu tapi nggak aku terima, aku retur lagi barangnya, biarin busuk, biarin kamu nggak untung. Aku waktu itu pernah, waktu live itu di komen kayak gitu, ada di TikTok kayak gitu tuh. Waktu kita live loh ya, itu apa aku beli barangmu tapi nggak aku terima, nggak aku bayar. Nah itu kan otomatis kita rugi ya, rugi di barang, rugi di ongkos juga, rugi apa namanya packing, tenaga kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya ibaratnya hari ini kita nggak untung, mungkin besok kita diganti lagi yang lebih berlipat-lipat. Tapi ya nggak apa-apa, namanya orang kerja tetap ada resikonya. Saya sendiri dan suami itu memang sedikit mengeluh sebenarnya waktu TikTok Shop ditutup ini. Biasanya yang biasanya bisa sampai ribuan paket itu terjual per harinya, sampai sekarang itu kadang cuma 100 paket, kadang 50 paket kayak gitu. Omset kita saat ini memang benar-benar menurun banget. Sebenarnya tuh waktu TikTok buka itu kan UMKM untuk rakyat kecil kayak kita ini kan sangat membantu, apalagi untuk saya sendiri jujur aja yang namanya pasangan muda kayak gini tuh kan nggak banyak modal. Gimana sih kalau kita cuma bisa di rumah kayak gini, bisa mengelola semuanya sama sambil bisa ngurusin anak ya kan. Dan kita berharap tuh semoga aja TikTok bisa buka lagi, atau mungkin ada platform lain yang mungkin cepet kayak TikTok kayak gitu. Kita pasti benar-benar senang banget karena memang itu sangat membantu, karena mungkin di rumah ada anak kecil yang nggak bisa ditinggal kayak gitu kan, dapat penghasilan tambahan dari situ sebenarnya. Saya itu menikah bisa dibilang golongan nikah muda ya, pasangan muda. Dan buat kalian yang mungkin sama kayak saya sendiri dan bingung, mungkin masih di zona ibaratnya itu mau maju itu masih takut, mau kenal sama orang lingkup luar, sama pekerjaan apapun itu masih takut. Pokoknya intinya kalau kita itu sudah berani seperti ini ya kita harus bisa lewatin. Jangan pernah berpikir aduh aku udah kayak gini terus mau gimana. Kadang kan ada orang yang terus putus asa kayak gitu. Jangan pernah. Aku dulu pernah di titik bener-bener beliin anak susu itu nggak bisa, apa-apa nggak bisa kayak gitu. Terus sampai ibaratnya minjem ke siapapun itu nggak ada yang percaya. Untuk menyukupi kebutuhan sehari-hari kadang itu masih kurang-kurang terus. Dan sekarang kita jualan pete online kayak gini ini benar-benar membantu banget finansialnya ya, maksudnya bisa, maksudnya apapun kebutuhan rumah ya, walaupun ibaratnya kita tuh nggak harus yang tinggi-tinggi banget, yang penting setiap hari waktu kita butuh itu tetap ada. Waktu kita membutuhkan, misalnya kita butuh beli susu anak, terus
besoknya kita udah ada. Terus misalnya kita butuh buat bayar listrik, pokoknya kebutuhan sehari-hari lah apapun itu, insya Allah semuanya sudah ada. Kalau misalnya kita benar-benar mau tekun belajar untuk berjualan online itu cepet banget kok bisa berkembangnya, bisa majunya. Misalnya kakaknya ini semuanya pada mau stalking kita, apa mau beli produk kita, boleh banget nih ya, bisa langsung ke TikTok kita. Kita di TikTok juga masih live jam 11 siang sampai selesai. Itu nama toko kita, Produksi Wonogiri, produksi strip bawah Wonogiri ya. Itu ada itu ada TikTok, ada juga Shopee. Kita hanya punya 2 itu aja, selain itu hanya bisa via offline lewat WhatsApp. Untuk nomor WhatsApp-nya sendiri ada di nomor 0889 8076 1607. Itu nomor WhatsApp kita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya di channel Cap Capung.